Baik, kita lanjutkan sekarang soal nomor 6 dari buku paket halaman 93 ya, materi pembagian polinomial. Pembagian bersusun dan metode Horner berikut digunakan untuk mencari hasil bagi dan sisa pembagian setelah Px sama dengan 3x pangkat 3 min 17x kuadrat plus 31x min 8 ya, dibagi dengan Qx sama dengan x kuadrat min 4x plus 3. Nah, yang kiri ini pembagian bersusun, kemudian yang kanan ini dengan menggunakan metode Horner. Coba kita cek ya. Untuk yang kiri, jadi ini adalah Px, kemudian yang ini adalah Qx, ya kan? Lalu yang di atas ini setelah dilakukan proses pembagian dengan cara bersusun, maka yang di atas sendiri ini adalah polinomial hasil Hx, lalu yang di bawah sendiri 2x plus 7 ini adalah polinomial sisa pembagian atau Sx. Nah, kita baca kesimpulannya. Dengan demikian, hasil baginya 3x min 5 dan sisanya adalah 2x plus 7. Ya, ini sudah sesuai. Oke, sekarang kita cek metode Horner. Jadi, kalau dengan menggunakan cara Horner, maka yang kita tuliskan itu adalah koefisien dan konstanta dari polinomial Px ya, 3 min 17, 31 min 8 di sini ya. Oh ya, karena di sini pembaginya itu berderajat 2 ya, x kuadrat min 4x plus 3, maka ini harus kita faktorkan. Karena kita ingat bahwa dengan menggunakan cara Horner ya, syarat dari polinomial pembagi itu harus berderajat 1 atau bentuk umumnya adalah x min c. Maka dx ya, x kuadrat min 4x plus 3, ini kalau kita faktorkan jadinya adalah x min 1 dikalikan dengan x min 3. Nah, sehingga proses pembagiannya nanti akan dilakukan secara bertahap. Ya, ini sudah kita bahas di video materi. Jadi yang atas sendiri ini adalah tahap 1. Jadi polinomial Px ya dibagi oleh x min 1 atau ini kita misalkan Q1 ya, kemudian yang di sini adalah Q2. Nah, sehingga karena dibagi oleh Q1, maka yang diletakkan di sini adalah pembuat 0 dari polinomial Q1, yaitu X sama dengan 1. Kemudian setelah dihitung-hitung ya, nanti akan muncul koefisien dan konstanta polinomial hasil bagi untuk tahap 1 dan sisanya. Jadi 9 ini adalah S1 ya, ini S1. Jadi sisa pembagian di tahap 1. Kemudian prosesnya akan dilanjutkan di tahap 2. Ya, jadi yang bawah ini adalah tahap 2. Nah, jadi polinomial hasil di tahap 1 itu kita bagi lagi dengan Q2 ya. Berarti yang diletakkan di sini itu adalah pembuat 0 dari Q2 yaitu X sama dengan 3. Kemudian setelah dihitung ya caranya sama, maka nanti yang paling bawah 3 kemudian di sini adalah min 5 itu adalah konstanta dan koefisien ya dari polinomial hasil bagi, yaitu Px dibagi dengan Qx ya. Ini hasil akhirnya. Berarti ini 3x min 5. Loh, kan sama, ya kan? Lalu untuk 2 di sini itu adalah S2 ya. Jadi ini S2. Saya pakai warna merah. Apa itu S2? S2 adalah sisa pembagian di tahap 2 saja. Jadi S1 itu adalah sisa pembagian di tahap 1 saja. Lah untuk S2 itu adalah sisa pembagian untuk di tahap 2 saja. Nah, coba kita cek kesimpulannya. Jadi hasil baginya adalah 3x min 5. Nah, ini sama ya. Dan sisanya adalah 2. Nah, ini yang salah. Gitu ya. Jadi yang salah itu adalah kesimpulannya. Untuk caranya, untuk angkanya ini sudah benar ya. Maka di sini timbul pertanyaan, jawaban yang diperoleh dari dua cara tersebut ternyata berbeda, tentukan letak kesalahannya ya. Jadi di sini bisa kita tuliskan letak kesalahan itu ada di penarikan kesimpulan ya. Jadi letak kesalahan terdapat pada bagian penarikan kesimpulan ya, yaitu untuk menentukan sisa pembagian. Jadi kalau dilakukan secara bertingkat seperti ini, secara bertahap seperti ini ya Dek ya, bukan sisa yang terakhir itu yang menjadi sisa pembagian ya, melainkan di sini ada rumusnya. Jadi sisa hasil pembagian kalau 2 tingkat itu rumusnya adalah S2 kali Q1 ditambah S1 ya.
ini tidak ada salahnya untuk dihafalkan. Jadi S ya itu adalah sisa pembagian, sisa total ya. Kemudian kalau S2 itu adalah sisa pembagian di tahap 2 saja. Kalau Q1 itu adalah polinomial pembagi di tahap 1. Kalau S1 itu adalah sisa pembagian di tahap 1 ya. Coba kita masukkan saja ini langsung ke rumus ini ya. Untuk S2-nya sama dengan 2. Kemudian untuk Q1-nya itu kan X min 1. Nah, yang ini tadi. Ya. Kemudian ditambah S1. Nah, S1-nya sama dengan 9. Yuk kita kali masuk ya. 2X min 2 plus 9. Berarti 2X plus 7. Nah, ini sudah sesuai ya, sudah sama ini. Gitu ya. Nah, untuk rumus ini itu bisa kita buktikan ya. Jadi kalau di video sebelumnya, di video materi, rumus ini tidak ada ya, rumus ini belum ada. Mungkin nanti di video berikutnya ya, kita akan coba untuk membuktikan rumus ini tuh asalnya dari mana. Sebenarnya poinnya atau substansinya itu sama seperti di video materi yang sudah kita bahas ya. Jadi sekali lagi rumus ini boleh untuk dihafalkan ya. Ini adalah rumus untuk menentukan sisa pembagian polinomial ya dengan menggunakan metode Horner jika ada 2 tingkat, jika ada 2 tahap seperti ini. Ini rumusnya ya. Baik, demikian tadi adalah pembahasan untuk soal nomor 6 ya. Jika ada pertanyaan silakan boleh tulis di kolom komentar. Terima kasih.